Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ikhwati akhwati yang dimuliakan Allah. Kita masih berada di bulan Rabiul Awal, bulan di mana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Pada saat-saat seperti ini terasa lebih dekat dengan baginda Rasulullah SAW, teringat akan kelahirannya, teringat akan akhlak-akhlaknya, teringat akan segalanya, sehingga menambah rasa kerinduan yang lebih dalam kepada baginda Rasulullah SAW. Tidak diragukan lagi bahwa cinta, mahabbah atau kasih sayang baginda kepada kita itu amatlah istimewa, amat luar biasa. Hal itu dapat kita lihat dari perjuangan beliau, dari pengorbanan beliau, bagaimana beliau itu selalu berusaha untuk kepentingan dan maslahat kita, untuk kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Sampai di akhirat nanti kita masih insya Allah akan diberikan pertolongan, bantuan yang berupa syafaat dari baginda Rasulullah SAW atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang menjadi pertanyaan di sini adalah apakah kita telah mengecek diri kita sejauh mana kita dapat merespon cinta dan mahabbah Rasulullah SAW kepada kita, cinta Rasulullah SAW kepada umatnya. Kita sebagai umatnya, apakah kita telah dapat merespon cinta itu dengan sebaik-baiknya? Ini yang menjadi pertanyaan kepada diri kita masing-masing. Cinta kepada Nabi merupakan barometer dalam kehidupan berkeluarga ataupun dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi kalau dasarnya itu adalah cinta kepada Nabi, apapun yang kita lakukan itu mudah saja. Kita diminta untuk berbaik kepada istri kita, kepada anak-anak kita, begitu juga istri dan anak supaya hormat kepada orang tuanya. Itu adalah karena memang perintah Rasul. Itu memang adalah karena kita juga cinta kepada Rasul. Jadi kita itu melakukannya dengan mudah. Baik dengan tetangga, baik dengan teman, semuanya hubungan kita semuanya mesra dengan masyarakat. Itu memang karena Rasulullah SAW meminta kita untuk melakukan demikian. Jadi pada waktu kita melakukannya itu adalah dasarnya karena cinta. Itu semuanya menjadi ringan, itu semuanya menjadi nyaman. Kalau kita melakukan ini, kira-kira Rasul ridho enggak? Kalau kita melakukan sholat malam, kira-kira ini yang diminta Rasul ini. Kalau kita umpamanya merokok, umpamanya maaf ya bagi yang merokok, apakah Rasul kira-kira ridho apa tidak? Kalau misalnya saya merokok di depan Rasul itu, kira-kira kita berani nggak ya? Sopan nggak ya? Kira-kira amalan ini Rasul suka nggak ya? Jadi setiap tindak tanduk kita, amalan kita sehari-hari itu kita langsung barometernya itu Rasul. Rasul suka nggak ini? Rasul cinta nggak ini amalan ini? Karena apa? Karena segala gerak kita itu kan Rasulullah SAW minta supaya kita itu selamat di dunia, selamat di akhirat. Itu semuanya berdasarkan rasa cinta. Kalau seandainya tidak ada rasa cinta, ya berat melakukannya. Dan mungkin kita tidak lakukan. Dingin-dingin kita diminta supaya sholat di masjid, subuh-subuh. Itu kan berat. Tapi karena ada rasa cinta kepada Rasul, cinta kepada Rasul artinya juga cinta kepada Allah. Itu dengan mudah kita dapat lakukan. Orang banyak berselawat, banyak melakukan apa yang selalu diperintahkan Rasul dan selalu meninggalkan apa yang dilarang Rasul. Itu semuanya dilakukan karena dasar cinta. Jadi dengan cinta ini dapat melakukan yang berat-berat, bahkan dengan cinta ini dapat melakukan yang mustahil. Contohnya adalah para sahabat, bagaimana hidup di zaman Rasul, bagaimana mereka itu berkorban untuk Rasul, kecintaan mereka itu pada Rasul itu bagaimana. Banyak sekali contoh-contohnya yang tidak saya dapat sampaikan dalam kesempatan yang singkat ini. Nah, singkatnya bahwa kalau sudah cinta kepada Rasul, itu hidup kita sudah aman, sudah nyaman. Karena apa? Karena apa yang kita lakukan itu semuanya adalah atas ridho dari baginda Rasul, atas sesuatu yang disukai oleh Rasul. Yang kita tidak lakukan juga atas karena itu memang tidak didorong oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam atau dilarang oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi cinta ini bukan hanya omongan kata, tetapi cinta itu adalah harus dipraktekkan di lapangan. Ini yang dimaksud
agar kita dapat merespon cinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kalau kita nggak cinta atau kita nggak selawat, itu tidak ada pengaruhnya buat Nabi. Nabi tetap martabahnya itu tinggi di kehariban Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma ini adalah untuk bagi kita bahwa cinta itu kepada Rasul itu harus ada dan harus ada dalam hati kita. Cinta bagaimana cinta, bukan cinta sekedar saja. Dalam hadis dikatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahab ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Tidak seorang pun di antara kalian beriman, dinyatakan sebagai seorang beriman, maksudnya iman yang sempurna, hingga aku, maksudnya Nabi Muhammad SAW, lebih dicintai daripada anaknya, daripada orang tuanya, dan dari seluruh umat manusia. Jadi cinta kepada Nabi itu number one, yang paling utama. Nah, bagaimana kita itu bisa memupuk rasa cinta? Cinta itu harus dipupuk, cinta itu harus dibina, harus dilatih, ya. Ya nggak bisa langsung. Cinta itu kan akan muncul dengan latihan, dengan sering berinteraksi. Nah, nanti dalam episode selanjutnya insya Allah kita akan ngobrol sekilas tentang hal-hal yang akan dapat meningkatkan rasa cinta kita itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian secara singkat dari saya sebagai pembuka. Insya Allah kita akan jumpa lagi dalam pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.